Halo teman-teman, hari ini kita akan membahas soal untuk materi larutan elektrolit dan non-elektrolit. Materi ini dipelajari di kelas 10 di semester kedua. Nah, soalnya seperti pada layar kita, diketahui data hasil percobaan uji elektrolit dari beberapa larutan sebagai berikut. Ada larutan A, B, dan C. Nah, yang diuji dari nyala lampu dan gelembung. Nah, berdasarkan tabel, urutan bertambahnya kekuatan daya hantar listrik yang tepat adalah. Nah, sekarang kita jawab. Nah, pertama kita lihat dulu ya larutan elektrolit. Nah, larutan elektrolit itu adalah larutan yang dapat menghantarkan listrik. Di sini yang ditanya adalah urutannya yang bertambah kekuatan daya hantar listrik. Sehingga maksudnya apa? Jadi semakin kuat elektrolit, maka daya hantar listriknya juga semakin bertambah. Nah, larutan elektrolit ini dapat menghantarkan listrik karena ketika dia dilarutkan atau di dalam suatu pelarut, dia akan mengalami ionisasi. Ionisasi menjadi ion-ion yang bergerak bebas yang dapat membawa aliran listrik. Nah, untuk larutan elektrolit sendiri juga terbagi atas beberapa jenis ya. Nah, pertama itu yang elektrolit kuat. Nah, sifatnya itu dia mengalami ionisasi sempurna. Karena dia mengalami ionisasi sempurna, dia itu akan dapat menghantarkan arus listrik dengan sangat baik. Karena semua molekulnya mengalami ionisasi menjadi ion-ion seperti ini ya, NaCl menjadi ion Na+ dan Cl-. Nah, ion-ion yang bergerak bebas inilah yang mengantarkan arus listrik. Nah, kalau sempurna itu maksudnya apa? Maksudnya semua senyawanya mengalami ionisasi. Misalkan di dalam suatu gelas kimia terdapat 10 molekul NaCl. Nah, kalau sempurna berarti ke 10 molekul ini molekul NaCl mengalami ionisasi menjadi Na+ dan Cl-. Nah, karena dia menghantarkan listrik sehingga pada uji nyala atau uji elektrolit, lampunya akan menyala dengan terang dan terdapat gelembung gas yang banyak. Nah, biasanya ya termasuk ke elektrolit kuat yaitu berupa asam kuat, basa kuat, dan garam dari campuran asam kuat, basa kuat seperti NaCl. Ini garam dari basa kuat, asam kuat. NaOH basa kuat, H2SO4 asam kuat, HCl asam kuat, dan seterusnya. Nah, selanjutnya ada jenisnya larutan elektrolit lemah. Nah, elektrolit lemah itu dia akan mengalami ionisasi sebagian. Karena dia mengalami ionisasi, dia juga dapat menghantarkan arus listrik, namun tidak sebanyak yang kuat, karena yang ionisasinya sebagian. Karena ada arus listrik, pada uji elektrolit lampunya akan menyala namun redup. Kenapa? Karena arusnya itu tidak banyak dan terdapat gelembung. Nah, contohnya ionisasi sebagian itu misal ada ini asam lemah CH3COOH, dia akan mengalami ionisasi menjadi H+ dan CH3COO-. Nah, misalkan di gelas kimia ada 10 molekul CH3COOH, ketika dia mengalami ionisasi hanya ada 5 gitu ya. Makanya itu disebut sebagian, tidak semuanya mengalami ionisasi. Nah, yang termasuk ke elektrolit lemah itu ada asam lemah seperti CH3COOH, basa lemah seperti NaH4OH. Nah, di sini NH4OH, HCN dan AlOH 3 kali. Selanjutnya terakhir yang ada yang masuk kepada non elektrolit, yaitu dia tidak mengalami ionisasi, makanya non. Karena tidak mengalami ionisasi sehingga larutannya itu tidak dapat menghantarkan arus listrik. Karena tidak menghantarkan arus listrik, pada uji elektrolit lampunya tidak menyala dan tidak terdapat gelembung gas. Nah, yang masuk kepada non elektrolit itu adalah gula dan sejenisnya ya, ini glukosa. Kemudian ada urea dan alkohol. Nah, sekarang kita lihat di contoh soal ya. Katanya urutkan ya dari yang bertambah. Maksudnya berarti yang dari non lemah ke kuat gitu ya. Pertama kita lihat larutan A. Larutan A pada uji elektrolit untuk pengamatan pada lampu, dia padam. Pada pengamatan gelembung tidak ada. Berarti lampunya padam, tidak ada gelembung. Sehingga larutan A itu adalah
non-elektrolit. Karena tidak ada arus listrik, maka tidak ada nyala lampu dan tidak ada gelembung gas, itu non-elektrolit. Kemudian yang B, lampunya redup, kemudian gelembung gasnya ada. Nah, kalau lampu redup itu yang lemah ya, dia ada arus listrik tapi tidak terlalu kuat, maka yang B adalah elektrolit lemah. Kemudian yang C, lampu terang, gelembung ada. Nah, karena lampu terang berarti ini elektrolit kuat ya, karena terionisasi sempurna, arus listriknya banyak sehingga lampunya terang. Nah, jadi kalau diurutkan ya, yang bertambah berarti dari yang kecil ke besar, berarti dari non lemah ke kuat, berarti urutannya A, B, dan C. Ada senyawa-senyawa berikut. Nah, sebelum kita bahas, kita lihat dulu ya apa itu Bilox. Nah, Bilox atau kepanjangannya bilangan oksidasi adalah bilangan yang menyatakan banyaknya elektron yang telah dilepas maupun yang diterima oleh suatu atom atau unsur di dalam senyawa. Nah, untuk penentuan Bilox tersendiri ada beberapa tata cara ya, ada ketentuan. Nah, yang pertama, Bilox akan sama dengan 0 untuk unsur bebas. Unsur bebas adalah unsur yang tidak berikatan dengan unsur yang lainnya. Contoh di sini ada besi, aluminium, natrium, kalium, magnesium, dan kalsium serta lain-lain. Jadi dia tidak berikatan. Di sini berarti hanya ada unsur satu tunggal, besi, aluminium satu tunggal gitu ya. Nah, selanjutnya molekul unsur. Nah, molekul unsur itu apa? Unsur yang sama berikatan dengan unsur yang sejenis, atau unsur yang sama yang saling berikatan. Contohnya di sini ada dua unsur F yang saling berikatan menjadi F2. Juga di sini Cl berikatan dengan Cl yang lainnya menjadi Cl2, H dengan H yang lain H2, I dengan I yang lain I2, O dengan O yang lainnya O2, dan juga ada N dengan N lainnya N2. Ini adalah gas fluorin, gas klorin, gas hidrogen, gas iodin, dan gas oksigen, serta kalau N2 itu gas nitrogen. Kemudian molekul netral. Molekul netral adalah molekul yang tidak bermuatan. Di sini contohnya ada natrium klorida NaCl. Nah, apa cirinya molekul netral? Nah, molekul netral di bagian belakang ini tidak ada tanda muatan negatif maupun positif. Jadi itu adalah netral, seperti H2SO4, KCl, NaOH. Nah, untuk molekul netral Biloxnya juga 0. Nah, 0 itu adalah Bilox total. Di sini contohnya H2SO4 berarti Bilox totalnya 0. Maksudnya Bilox H2 ditambah S ditambah O4 itu totalnya 0. Nah, aturan kedua, Bilox untuk oksigen itu -2. Selalu ya, kecuali pada peroksida yang mana contohnya itu H2O2, Na2O2. Nah, pada peroksida Bilox oksigen itu -1. Kemudian pada superoksida Biloxnya itu -1/2. Pada oksifluorida Bilox O itu +2. Jadi selain unsur peroksida, superoksida, oksifluorida, Bilox oksigen selalu -2. Jadi teman-teman perlu ingat untuk pengecualian ini ya. Kalau selain ini pasti -2. Nah, selanjutnya untuk Bilox hidrogen selalu +1, kecuali pada senyawa hidrida yaitu -1. Nah, kemudian untuk ion pada logam utama atau golongan 1A, 2A, 3A yang hanya termasuk 3A di sini hanya aluminium, yaitu Biloxnya sesuai dengan nomor golongan. Contoh untuk unsur-unsur pada golongan 1A, Biloxnya itu sesuai nomor yaitu 1, berarti +1. Kemudian 2A +2, 3A aluminium +3. Nanti teman-teman boleh lihat lagi dalam sistem periodik unsur 1A apa aja, 2A apa aja, kalau 3A hanya berlaku untuk aluminium. Kemudian Bilox untuk ion unsur golongan 7A ya, ini untuk dalam bentuk ion ya. Kalau unsur bebas ya 0 gitu ya, dalam bentuk ion. Ion itu apa? Ada muatan, berarti sini positif. Nah, kalau untuk unsur 7A Biloxnya itu -1, berarti F-1, Cl-1, Br-1, I-1. Selanjutnya Bilox ion sama dengan muatannya. Contoh di sini ion Fe3+,
totalnya itu 3 plus, maka biloxnya juga positif 3. Nah, ini berlaku juga untuk ion poliatomik ya, dimana ion poliatomik itu dia adalah molekul yang bermuatan, bisa jadi sini SO4 2- gitu. Nah, untuk soal yang pertama yaitu KClO3. Nah, senyawa ini tidak bermuatan karena di sini tidak ada muatannya ya, negatif maupun positif. Maka ini adalah senyawa netral. Ingat, untuk senyawa netral atau molekul netral bilox totalnya itu 0. Maka bilox total unsur-unsur pada senyawa ini adalah sama dengan 0. Nah, di sini ada unsur oksigen ya. Jadi, kalau ada senyawa ataupun molekul yang mengandung unsur oksigen, maka akan kita tentukan bilok oksigen terlebih dahulu. Kenapa? Karena biloknya selalu -2. Kecuali untuk yang ini, dan ini enggak termasuk ke pengecualian. Nah, jadi oksigen biloknya itu -2, itu -2. Nah, karena ada 3 oksigennya, berarti kita kalikan -2 dikali 3 yaitu -6. Selanjutnya ada K dan Cl. Kita dulukan K ya, karena ini golongan utama, golongan 1A. Maka biloxnya sesuai dengan nomor golongan, yaitu positif 1. Nah, positif 1 ditambah 6 sama dengan 0. Positif 1 ditambah bilox Cl dikurang 6 sama dengan 0. Nah, sehingga kalau positif 1 dikurang 6 jadinya -5. Nah, -5 ditambah berapa agar 0? Maka di sini positif 5. Kenapa? Karena totalnya ya 0. 1 tambah 5, 6, kurang 6, 0. Gitu ya, sehingga bilox Cl-nya positif 5. Nah, untuk soal yang kedua, FeOH 3 kali. Nah, ingat ini juga netral ya, karena nggak ada muatan, maka bilox totalnya juga 0. Di sini ada oksigen, kita dahulukan oksigen yang mana biloxnya -2, dan ada hidrogen yaitu positif 1. Nah, -2 tambah 1 -1, maka untuk OH ini sisa -1 dikalikan dengan 3. Jadinya -3. Nah, berarti OH yang dalam kurung ini -3 ditambah bilox Fe, maka totalnya 0. Nah, agar totalnya 0, maka Fe ini pastilah positif 3. Karena positif 3 ditambah -3 totalnya 0. Lanjut untuk SO4 2-. Nah, di sini ada muatan, berarti ini bukanlah molekul netral. Maka bilox totalnya bukan 0. Bilox totalnya itu akan sesuai dengan ionnya, yaitu -2. Maka bilox total SO4 tadi -2. Di sini ada oksigen, kita dulukan oksigen itu -2. Nah, dikali 4 -8. Nah, bilox S dikurang 8 sama dengan -2. Nah, agar sisanya -2, maka S itu pastilah positif 6. Karena positif 6 dikurang 8 sama dengan -2. Selanjutnya untuk MgOH 2 kali, karena ini netral ya, tidak bermuatan, maka bilox totalnya itu 0. Di sini ada oksigen -2. Kemudian ada hidrogen positif 1. -2 tambah 1 -1 kita kalikan 2, total untuk OH dalam kurung yaitu -2. Dan sini Mg. Nah, bilox Mg dikurang 2 sama dengan 0, sehingga Mg itu positif 2. Karena positif 2 dikurang 2 totalnya adalah 0. Nah, terakhir untuk Cr2 SO4 3 kali. Nah, ini juga tidak bermuatan ya, alias netral, maka bilox totalnya adalah 0. Karena di sini ada oksigen, kita dulukan -2 dikali 4 -8. Kemudian S. Nah, S itu biloxnya positif 6 di sini ya, positif 6. Nah, positif 6 dikurang 8 itu -2 dikali 3 ya, jadinya -6. Ya, positif 6 kurang 8 -2, kita kalikan 3 -6. Nah, totalnya 0, maka Cr2 itu positif 6. Kenapa? Karena positif 6 dikurang 6 totalnya 0. Nah, positif 6 untuk 2 Cr. Kalau untuk 1 Cr ya kita bagi 2, yaitu positif 3. Nah, atau ini karena di sini udah ada ya SO4 itu biloxnya berapa? -2 totalnya ya. Maka ini kita udah tahu nih -2. -2 kita kalikan 3 ya -6. Nah, -6 Cr2 positif 6. Kenapa? Positif 6 dikurang 6 sama dengan 0 ya.
Nah, untuk Cr aja berarti positif 3. Tata nama senyawa poliatom. Materi ini dipelajari di kelas 10 pada semester kedua. Nah, senyawa poliatom itu adalah senyawa yang terbentuk dari ion poliatom. Di sini ionnya berupa poliatom. Nah, kita lihat ion poliatom itu adalah sebuah senyawa yang tersusun atas 2 atau lebih atom-atom, di mana atom-atom ini saling bergabung karena ikatan kovalen. Ya. Jadi dalam ion poliatom ada banyak atom. Karena banyak atom maka namanya ion poliatom. Berbeda dengan ion. Kalau ion itulah atom yang bermuatan. Kalau ion poliatom berarti atom-atom yang bergabung oleh ikatan kovalen. Nah, di mana poliatom ini dia juga memiliki muatan. Makanya dia dinamakan ion. Nah, untuk aturan penamaan, nah di sini bagian depan atau kata pertama itu adalah nama untuk logam. Nah, kata kedua adalah nama ion poliatom. Biasanya senyawa poliatom itu terbentuk antara logam dengan ion poliatom. Nah, untuk nama logam seperti penamaan logam biasa, sedangkan untuk nama ion poliatom dia memiliki ketentuan, masing-masing ion memiliki nama tersendiri. Seperti contoh, di sini ada SO4 2- itu bernama sulfat, SO3 2- namanya sulfit. Nah, seterusnya ada NO2 nitrit dan NO3 nitrat. Jika kita perhatikan teman-teman, biasanya ion poliatom itu dia mengandung oksigen. Nah, jumlah oksigen banyak, dia pakai A, yang oksigennya lebih sedikit pakai I. Contoh SO4 oksigennya lebih banyak, maka sulfat. SO3 oksigennya lebih sedikit, maka sulfit. Contohnya ini juga ClO3 oksigennya 3, klorat, kurang oksigen jadinya klorit, kurang lagi jadinya hipoklorit. Begitu seterusnya. Nah, untuk nama ini kita harus hafal ya, teman-teman. Nah, sekarang kita lihat contoh soal. Di sini soalnya berikanlah nama untuk senyawa berikut. Di sini tadi ingat aturannya di awal nama logam, di belakang nama ion poliatom berdasarkan nama masing-masing ion yang udah kita lihat barusan. Nah, pertama ada Na2SO4. Na2SO4 ini senyawa poliatomik dari Na dan SO4. Kita uraikan, Na adalah logam yaitu natrium, sedangkan SO4 ion poliatomik yaitu ion sulfat. Ingat namanya logam di depan, di belakang nama ion. Berarti nama untuk senyawa ini adalah natrium sulfat. Di depan logam, di belakang ion poliatomik. Selanjutnya ada CaCO3, berarti logamnya yang di depan Ca yaitu kalsium, ionnya yang di belakang CO3 yaitu karbonat. Nah, namanya logam dengan ion, berarti kalsium karbonat, logam di depan, nama ion poliatomiknya di belakang. Nah, selanjutnya CaPO3, ini logam Ca dengan ion poliatomik PO3. Ca kalsium, PO3 itu fosfit, ion fosfit, berarti namanya kalsium fosfit. Selanjutnya CaPO4. Logamnya Ca, poliatomiknya PO4, Ca kalsium. PO4 ini PO3 fosfit, berarti kalau O-nya banyak jadinya fosfat. Jadi namanya kalsium fosfat. Selanjutnya KClO3. Logamnya yang di depan K, kalium, ion poliatomiknya yang di belakang ClO3-, ion klorat, sehingga namanya kalium klorat. Selanjutnya KClO2. Logamnya kalium, ionnya berkurang ya. Ini kalau 3 klorat berarti kalau 2 klorit, sehingga namanya kalium klorit. Di depan nama logam, di belakang nama ion. Mengenai materi untuk tata nama senyawa kovalen biner. Nah, kita lihat dulu. Senyawa kovalen biner adalah senyawa biner yang tersusun atas 2 unsur non-logam. Senyawa biner adalah senyawa yang tersusun atas 2 unsur, sedangkan kovalen itu adalah senyawa yang tersusun atas non-logam. Jadi kedua unsur itu adalah bersifat non-logam.
Berbeda dengan senyawa ion tersusun atas satu unsur logam dengan satu unsur non-logam lainnya. Nah, contoh beberapa unsur non-logam ada hidrogen, lambangnya H, oksigen, lambangnya O, sulfur, lambangnya S, ada nitrogen, klorin, fluorin, dan bromin, serta ada iodin dan fosfor. Ini adalah beberapa contoh yang mungkin sering keluar pada soal-soal untuk kelas 10. Nah, adapun aturan penamaan yaitu jumlah unsur untuk unsur yang pertama diikuti dengan nama unsur yang pertama, kemudian diikuti jumlah unsur yang kedua, nama untuk unsur kedua, di mana nama untuk unsur kedua kita beri akhiran ida. Sebagai contoh, jika unsur keduanya oksigen, maka namanya menjadi oksida, ataupun nitrogen menjadi nitrida, klorin menjadi klorida. Itu hanya berlaku untuk unsur yang kedua. Sedangkan unsur yang pertama namanya tetap. Jika unsur pertamanya nitrogen, namanya tetap nitrogen. Nah, jumlah unsur ini ditulis dalam bahasa Yunani. Yaitu, jika jumlah unsurnya 1, maka namanya diberi mono. Jumlah unsurnya 2, nanti diberi nama awalan di. Jika jumlah unsurnya 3, diberi nama awalan tri, dan seterusnya. Dengan catatan, penulisan jumlah unsur ini berlaku untuk unsur yang dapat membentuk dua jenis senyawa. Sebagai contoh, di sini ada unsur nitrogen dan oksigen. Kedua unsur nitrogen dan oksigen bisa membentuk senyawa N2O4 maupun senyawa N2O5. Kedua senyawa ini adalah senyawa yang berbeda, walaupun disusun dari unsur yang sama. Namun berbeda kenapa? Karena jumlah unsurnya. Kalau di sini oksigennya 4, di sini oksigennya 5. Sehingga untuk penamaan perlu diberikan jumlah unsurnya untuk membedakan. Nah, selanjutnya catatan, jika unsur yang pertama, unsur yang di depan, itu jumlahnya 1, maka kita tidak perlu tuliskan jumlahnya, ataupun tidak perlu menulis awalan mono. Jadi kalau unsur ke depannya 2, kita akan tulis di, tapi jika unsur yang pertama ini adalah 1, kita tidak akan menuliskan nama jumlahnya itu mono. Nah, selanjutnya kita coba lihat ke contoh soal. Di sini perintahnya berikanlah nama untuk senyawa berikut. Jadi ingat tadi ya, penamaan jumlah unsur yang pertama, nama untuk unsur pertama diikuti jumlah untuk unsur kedua, dan nama unsur kedua diberi akhiran ida. Ini adalah beberapa tadi nama dari jumlah unsur dalam bahasa Yunani. Kita jawab. Pertama ada P2O5. Senyawa ini tersusun atas unsur P dan unsur O. P adalah fosfor, O adalah oksigen. Ingat teman-teman tadi, kalau unsur pertamanya jumlahnya 2, kita akan berikan nomor ya. 2 itu nomornya adalah di, sedangkan P adalah fosfor, sehingga namanya difosfor. Unsur kedua oksigen, jumlahnya 5. Nomor 5 namanya penta. Karena unsur kedua kita perlu ganti akhiran ida. Jadi oksigen menjadi oksida dengan jumlahnya 5, pentaoksida. Sehingga namanya menjadi difosfor pentaoksida. Untuk senyawa yang kedua ada Cl2O7. Tadi Cl namanya klorin, O adalah oksigen. Ingat, nomor untuk klorin adalah 2, sehingga diklorin 7 hepta menjadi hepta oksigen akhiran ida oksida. Jadi namanya diklorin hepta oksida. Lanjut untuk HBr. Ingat tadi ya, H namanya hidrogen, Br adalah bromin. Karena H jumlahnya 1, kita nggak akan tulis mono, tetap hidrogen. Bromin diganti akhiran ida menjadi bromida. Sehingga namanya hidrogen bromida. Selanjutnya ada S2Cl2. S itu unsur sulfur, Cl adalah klorin. S berjumlah 2, sehingga namanya disulfur. Klorin berjumlah 2 juga diklorida. Unsur kedua kita ganti akhiran ida, sehingga menjadi diklorida. Selanjutnya unsur ke 5 ada CCl4. C adalah karbon,
Cl tadi klorin. Nah, C jumlahnya 1. Ingat teman-teman, kalau jumlah unsur pertamanya 1, kita tidak akan tuliskan jumlahnya, sehingga tetap karbon. Cl ada 4, tetraklorin karena unsur kedua, jadi ditambah akhiran ida menjadi tetraklorida. Selanjutnya SO3, S adalah sulfur, O adalah oksigen. Sulfur jumlahnya 1 karena unsur yang di depan atau unsur pertama kita nggak akan tuliskan mono, tetap sulfur. Sedangkan oksigen jumlahnya 3, jadi trioksida. Unsur kedua oksigen, ingat unsur kedua diberi akhiran ida, oksigen menjadi oksida, sehingga namanya sulfur trioksida.